Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 287. Urutan 6 orang yang hadir adalah Chen Jianting di posisi 1, disusul oleh pemula yang mengenakan rantai emas, Qin Ming, Boss Wang, Han Hongxi, dan pria yang merokok cerutu dan memeluk wanita berdada di posisi 2 hingga 6. Apakah kamu begitu sombong dengan Ace of Hearts? Orang baru yang duduk di bawah aula Chen Jian mengenakan kalung emas dengan jari kelingking yang tebal sangat menghina dan membuang setengah juta chip. Saya mengikuti. Meskipun pemula mendapat 9 sekop, ada 3 kartu lagi di belakang mereka. Tidak ada yang tahu apa itu, dan hasilnya tidak pasti. Terlebih lagi, ini adalah permainan pertama apapun yang dia katakan. Kartu kedua Qin Ming adalah 2 sekop, yang terkecil dari semua kartu tunggal. Dia bergumam ragu-ragu, tidak cocok melipat kartu untuk pertama kalinya, dan saya tidak yakin. Apa yang harus saya lakukan? Kamu pengecut kalau tidak berani mengikuti meski tidak berani mengikuti $1,5 juta. Kalau tidak berani mengikuti, cepat menyerah. Jangan mengomel terus. Chen Jianting mendesak dengan tidak sabar, tidak melewatkan kesempatan untuk menyerang dan mengejek Qin Ming. Jangan melihat orang melalui celah di pintu dan memandang rendah mereka. Itu hanya 500.000 yuan, dan aku mengikutimu. Qin Ming tampak marah, mengambil chip 500.000 yuan, dan menamparnya dengan keras pada taruhan daerah. Saya akan mengikuti juga, saya akan mengikuti juga. Selanjutnya, Boss Wang, Han Hongxi, dan pria yang merokok cerutu semuanya memilih untuk mengikuti terlepas dari ukuran kartunya memulai dengan baik. Setelah 1 putaran, dealer wanita terus membagikan kartu ketiga. Kali ini, Boss Wang memiliki kartu terbesar, Queen of Diamonds. Key of Diamonds adalah yang terbesar, tolong bicara dengan pria ini. 500.000, kata Boss Wang dengan tenang. Ikuti, saya akan ikuti. Han Hongxi dan pria perokok cerutu memilih untuk mengikuti lagi. Saat ini, kartu semua orang tersebar, dan sulit untuk menentukan pemenang atau pecundang. 50 juta, tambahkan $1,5 juta lagi. Saat tiba giliran Chen Jianting, dia mengeluarkan 1 juta chip tanpa ragu-ragu, tampak percaya diri. Karena dalam permainan stud, meskipun straight flush adalah yang terbesar, peluang munculnya kartu seperti itu sangat kecil sehingga banyak orang tidak pernah menyentuhnya setelah bermain hampir sepanjang hidup mereka. Dalam keadaan normal, sepasang atau 1 kartu as bisa sering menjadi pemenang. Saat ini, Chen Jianting memiliki as di tangannya, yang merupakan kartu terbesar di antara 6 orang. Selain itu, chip taruhannya telah melebihi 5 juta. Dia harus meningkatkan batas chip untuk menakut-nakuti beberapa pemain yang pemalu. Bukankah itu hanya 1 juta? Seolah-olah belum pernah ada orang yang melihat uang, ikuti aku. Kata orang kaya baru dengan kekayaan besar. Pancinya hampir mendekati 10 juta. Sayang sekali jika melarikan diri. Mari kita lihat lagi. Qin Ming juga memilih untuk mengikuti taruhannya, tetapi kata-katanya menunjukkan kurang percaya diri. Selanjutnya, dealer wanita mulai membagikan kartu keempat, yang juga merupakan kartu yang sangat penting. Setelah selesai berbicara, matanya tertuju pada Qin Ming. Budaya A adalah yang terbesar, Pak, tolong beritahu saya. Hampir 10 juta, layak untuk menang sekali. Aku siap, kawan. Mengikuti kata-kata bersemangat Qin Ming, dia mendorong semua chip di depannya dengan kedua tangan. Terjadi keheningan sesaat di lapangan, yang membuat semua orang yang hadir tercengang dan ternganga. Kamu gila. Xiao Yutong, yang duduk di sebelah Qin Ming, adalah yang paling terpukul dan berseru. Sulit untuk sukses jika Anda tidak gila. Bermain untuk puluhan ribu itu membosankan. Jika Anda ingin bermain, bermainlah dengan keras. Qin Ming tampak seperti penjudi gila dengan mata membara. Kamu, gila, benar-benar gila, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Astaga. Kartu terbesar adalah as, berani stud. Entah dia sakit atau dia gila. Kamu kalah, tapi kamu masih berani stud di game pertama. Gila. Tidak ada yang tahu apa kartu trufnya. Itu mungkin S. Double S adalah kartu yang cukup besar. Kemungkinan besar juga itu hanya gertakan. Lagi pula, semua orang memainkan kartu secara acak saat ini, dan hanya sedikit orang yang berani mengambil risiko. Setelah penonton terdiam selama 2 atau 3 detik, terjadilah diskusi yang memanas, seperti air mendidih di dalam panci. Sombong, memaksa, kamu akan menangis nanti. Chen Jianting mendengus dingin. Begitu dia mulai memainkan game pertama, Qin Ming tidak bisa berkata-kata sehingga dia terus bermain, yang membuatnya sangat tidak senang. Mata Ming juga sangat tidak menyenangkan. Tuan, apakah Anda yakin ingin pejantan? Dealer wanita itu kembali sadar dan bertanya. Bisakah saya mendapatkan kembali chip yang saya keluarkan? Qin Ming tampak sedikit menyesal dan berkata, jika demikian, saya harus memikirkannya. Tampaknya agak terlalu impulsif. Tidak, menurut aturan kasino, chip tidak dapat diambil kembali setelah bertaruh. Dealer wanita itu buru-buru menjelaskan. Karena kamu tidak bisa mengambilnya kembali, kenapa kamu bertanya padaku? Sekarang aku harus melakukannya jika aku tidak melakukannya. Saya hanya memastikan.
Dealer wanita itu tersenyum canggung, matanya tertuju pada Bos Wang, yang menundukkan kepalanya dari Qin Ming, dan bertanya dengan sopan, "Tuan, maukah Anda mengikuti saya?" "Tidak." Bos Wang memasang kartu dengan wajah tanpa ekspresi, sambil mengutuk dalam hatinya, hanya mereka yang berpikiran sakit yang akan bermain di ronde pertama, saya tidak gila. Jika kamu tidak mengikuti, aku juga tidak akan mengikuti. Baik pria perokok cerutu maupun Han Hongzi memilih untuk menyerah dan memasang kartu mereka. Biarkan aku memikirkannya. Chen Jianting ingin mengikuti stud dan memenangkan seluruh Qin Ming, tetapi masih ada satu kartu tersisa, dan dia tidak tahu kartu truf Qin Ming, jadi dia tidak yakin sama sekali. Jika Qin Ming bukan seorang pejantan dan melempar jutaan, Chen Jianting pasti akan mengikutinya, karena dia sudah memiliki Ace of Hearts di tangannya, ditambah kartu trufnya sendiri, dan kemungkinan menangnya sangat tinggi. Namun Qin Ming baru saja tersandung, yang membuat Chen Jianting ragu dan tidak berani mengambil risiko dengan mudah. Apakah kamu sudah memikirkannya? Qin Ming mengetuk meja dan mencibir, "Kamu sangat gila sekarang, mengapa kamu bahkan lebih jahat daripada seorang gadis sekarang? Kamu bahkan mengancam akan memenangkanku dan kehilangan segalanya. Jika kamu punya nyali, ikuti aku." Metode memprovokasi tidak berhasil pada saya menyerah. Chen Jianting diam-diam mengamati perubahan ekspresi Qin Ming, menangkap sedikit kelicikan, dan merasa bahwa kartu truf Qin Ming harusnya A, atau A. Pasangkan dengan kartu lain, kalau tidak saya tidak akan berani stud, sengaja memancing dia untuk mengikuti. Saya masih tidak percaya pada kejahatan. Saya bahkan tidak berani mengikuti. Saya akan mengikuti. Orang baru itu tiba-tiba mengambil hati dan mengeluarkan semua chip di depannya. Hasil ini mengejutkan semua orang dan langsung menyulut antusiasme seluruh penonton. Namun, tidak ada yang berhenti membuat keributan. Mereka semua menahan napas dan melebarkan mata untuk mengantisipasi pertarungan terakhir stud. Apalagi mereka bertemu stud di game pertama, yang membuat mereka bersemangat untuk menontonnya. Tuan No. 2 punya raja, Tuan No. 3 punya 7. Setelah dealer wanita membagikan kartu terakhir, dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Tuan No. 3 punya kartu besar di kartu itu." Momen. Sesuai aturan, kamu buka kartu hall-nya dulu. Ketika dia melihat kartu terakhir, wajah pemula itu tiba-tiba berubah menjadi sangat jelek, seolah-olah dia telah menelan bangkai tikus. Saya kira saya menang tanpa membuka kartunya. Melihat orang kaya baru itu, dia menangis. Dengan ekspresi gelap di wajahnya, Qin Ming menunjukkan senyum kemenangan dan dengan santai membuka kartu asnya, memperlihatkan sebuah jack. Begitu kartu truf Qin Ming terungkap, seluruh tempat menjadi gempar. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa semua kartunya adalah A, J, 7, 5, 2, dan dia kalah. Saya kalah. Seperti bola karet yang kempes, pemain baru itu dengan lemah memperlihatkan kartu hall-nya, dan ternyata menjadi 9. Dia sebelumnya mendapat 7, 8, dan 10. Awalnya dia ingin menang berturut-turut, tetapi ternyata perhitungan Tuhan tidak sebaik perhitungan Tuhan. Akhirnya, Zhang Laok datang, dan dia hanya kekurangan sedikit lurus, tapi sayangnya tidak. Melihat kartu Qin Ming, mata Chen Jianting menjadi lurus, wajahnya tampak menyesal, dan seluruh wajahnya membiru. Karena kartu asnya adalah K plus A, tidak peduli apa kartu kelimanya, dia pasti akan mengalahkan Qin Ming. Namun, akibatnya dia merasa terganggu dengan tindakan pejantan Qin Ming dan memilih untuk meninggalkan kartunya. "Nenek, aku sangat menyesalinya. Jika aku tahu aku akan melawannya sampai akhir, dan aku bisa memenangkan semua chipnya sekaligus. Tapi sayang sekali aku dibodohi oleh anak ini dan tidak mengikuti dia. Aku sangat menyesalinya." Chen Jianting, aku bergumam pada diriku sendiri dengan menyesal, merasa kasihan pada diriku sendiri, tapi sudah terlambat dan tidak ada gunanya mengatakan apapun. Sial, aku bisa memenangkan satu pejantan A, apakah masih ada keadilan? Orang ini sangat berani, dia berani menggertak hanya dengan es. Kekayaan diperoleh melalui bahaya. Tidak ada yang tahu apa kartu trufnya, dan tidak ada yang berani mengikutinya tanpa keberanian tertentu. Hasilnya keluar, dan ada diskusi dan seruan satu demi satu. Kemenangan di babak ini mendekati 20 juta, yang juga membuat iri penonton. Puan Qin memenangkan permainan ini. Dealer wanita itu mengumumkan, tangannya dengan terampil menumpuk semua chip yang telah ditempatkan satu demi satu. Setelah perhitungan, dealer wanita mengeluarkan beberapa chip dan mendorong sisanya di depan Qin Ming. "Puan Qin, Anda memenangkan total 16,5 juta dalam putaran ini. Menurut peraturan dan perjanjian kasino, komisi sebesar 5% akan diambil. Pembulatannya adalah 800.000, dan Anda akan mendapatkan 15,7 juta. Cobalah." Qin Ming mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya perlahan, dan melambai pada Xiao Yutong. "Nak, bantu aku menghitung." "Ya." Xiao Yutong setuju dengan gembira. Dia tidak menyadari bahwa Qin Ming menggunakan dia sebagai pelayan, dan dia mulai menghitung dengan penuh semangat. "Saya punya 1/5 dari 16 juta, yaitu 3,2 juta. Saya menghasilkan banyak uang sekaligus. Menyenangkan sekali. Kamu cukup pandai menyelesaikan rekening." Qin Ming memutar matanya, tetapi tidak peduli tentang pembagian rekening berdasarkan komisi. Setelah mengatakan ini, Qin Ming mendongak dan melihat dealer wanita itu menatapnya sambil tersenyum.
Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah memenangkan uang dan dealer wanita tersebut masih menunggu untuk memberinya tip. Cantik, ini untukmu. Qin Ming mengeluarkan chip senilai $100.000, menjentikkan jarinya, dan chip itu melayang di udara dan mendarat dengan mantap di depan dealer wanita. Terima kasih. Dealer wanita itu merasa Qin Ming sedikit pelit, tapi dia masih menunjukkan senyuman menawan di wajahnya. Sama-sama, Anda bisa mendapatkan 100.000 dengan membagikan kartu. Ini adalah hal yang baik karena kekeringan dan banjir. Saya ingin membagikan kartu tersebut untuk Anda. Pelit, aku hanya memberimu tip 100.000 setelah memenangkan lebih dari 10 juta, tapi aku pasti akan memberimu 1 juta. Kata Chen Jianting masam dan sinis. Kamu masih ingin menang, tapi aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan malam ini. Qin Ming membalas dengan main-main. Dia awalnya menargetkan Chen Jianting dalam game ini, tapi dia tidak mengharapkan kambing hitam untuk keluar dan mengambil keuntungan dari orang ini. Bab 288. Hal pertama yang harus dimenangkan adalah kertas, dan hal terakhir yang harus dimenangkan adalah uang. Masih terlalu dini bagimu untuk bangga. Kamu tidak bisa makan anggur dan mengatakan itu asam. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa memenangkan lebih dari 10 juta dalam satu pertandingan. Coba kulihat. Qin Ming membalas sambil tersenyum. Maaf Pak, apakah Anda ingin melanjutkan? Pedagang wanita itu memandang pria pemula yang terpuruk seperti ayam jago yang kalah dan bertanya dengan sopan. Ayo, tentu saja lanjutkan. Setelah kehilangan semua chipnya di babak pertama, orang baru itu sangat tidak senang dan mengeluarkan kartu bank dan meminta pelayan untuk menukarnya dengan 10 juta chip lagi. Tidak banyak waktu, dan pelayan membawakan tumpukan keripik untuk pemula. Karena di game pertama ada stud showdown, maka game berikutnya pasti akan lebih seru. Seiring dengan tersebarnya berita tersebut, semakin banyak orang yang datang untuk menonton pertandingan tersebut, dan mereka memadati 3 lantai di dalam dan 3 di luar. Sudah waktunya untuk membagikan kartunya. Pria pemula juga menggunakan waktu ini untuk menyelesaikan merokok, mematikan puntung rokok, meninggalkan perasaan kalah sebelumnya, dan bersiap untuk bermain dengan serius, dan memenangkan kembali uang tidak peduli seberapa keras dia kehilangannya. Putaran kedua telah dimulai, silakan pasang taruhanmu. Melihat 6 orang yang hadir memasang taruhan ante sebesar 100.000, dealer wanita mulai membagikan kartunya. Kartu pertama dibagikan kepada Qin Ming karena dia adalah pemenang putaran sebelumnya. Ketika 6 orang yang hadir semuanya menerima 2 kartu, 1 terang dan 1 gelap, kartu terkenal Han Hongzhi adalah Ratu Klub, jadi dia berbicara lebih dulu, sedangkan kartu Qin Ming adalah 6. 100.000. Han Hongzhi mengambil kartu asnya, melihatnya secara diam-diam, dan melemparkan sebuah chip senilai 100.000 dengan wajah tanpa ekspresi. Saya tidak akan mengikuti. Pria perokok cerutu Han Hongzhi berikutnya menyerah begitu saja. Saya mengikuti. Giliran Chen Jianting berikutnya. Dia mengambil 10 hati, yang tidak besar, jadi dia tidak berani menaikkan taruhan. Kamu berani mengikuti Sisi, kamu pasti akan kalah. Ejek Qin Ming. Wajah Chen Jianting menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, ini bukan waktunya bagimu untuk berbicara, jadi diamlah. Lulus. Si pemula pun memilih gulung tikar. Dampak kekalahan 10 juta di game pertama membuatnya berhati-hati dan tidak berani mengambil risiko lagi. Giliranmu yang bermarga Qin. Jika kamu memiliki kemampuan, teruslah bermain. Giliran Qin Ming, kata Chen Jianting secara provokatif untuk membalaskan dendamnya. Qin Ming melirik Chen Jianting dengan jijik, aku akan memberimu semua keripik di atas meja. Apakah kamu berani mengikuti? Jika kamu tidak berani, berhentilah berbunyi bip. Tidak mungkin, orang gila ini ingin belajar lagi, ini kartu kedua. Dia ingin belajar lagi, sungguh gila. Jangan dikira hanya karena beruntung, kamu punya modal untuk menjadi sombong. Saya yakin kamu tidak akan bisa memenangkan lebih dari 3 pertandingan. Kamu akan mengeluarkan uang tidak peduli seberapa keras kamu menang. Jianting berkata dengan cara yang aneh. Berhenti bicara omong kosong, apakah kamu berani belajar? Qin Ming menekankan tangannya pada chip, seolah-olah selama Chen Jianting berani mengangguk setuju, dia akan berani mengeluarkan semua chip. Sekarang giliranmu untuk berbicara, dan ini bukan aku. Kamu antar dulu, dan kamu akan tahu apakah ini giliranku atau tidak. Chen Jianting tidak cukup bodoh untuk diprovokasi oleh Qin Ming, tetapi ketika otaknya menjadi panas, dia mengabaikannya. Di meja judi terkadang tidak hanya keterampilan dan keberuntungan berjudi yang diadu, tetapi juga pertengkaran dan perang psikis. Saat ini, Qin Ming dan Chen Jianting bertarung paling sengit, dan mereka sangat sengit, menolak untuk menyerah satu sama lain. Namun, karena Qin Ming telah memenangkan satu putaran dan berada di atas angin, dia merasa percaya diri untuk berbicara dengan marah. Qin, tolong putuskan secepatnya apakah kamu ingin bergabung dengan kami atau tidak. Jangan buang waktu kami. Bos Wang dari toko sebelah mendesak dengan tidak sabar. Dia sudah lama melihat bahwa Qin Ming dan Chen Jianting tidak saling jatuh cinta. Sebagai teman Chen Jianting, dia secara alami lebih memilih kenalan. Bolehkah aku memikirkannya sebentar? Qin Ming berbalik dan mengarahkan jarinya ke Bos Wang. Jika kamu tidak yakin, datang dan bermainlah denganku, apakah kamu berani? Jangan takut, tapi jangan sekarang. Secara alami saya akan melakukannya jika sudah waktunya melakukannya. Jika kamu tidak berani, jangan membual.
Qin Ming memandang Han Hongzi lagi dan meninggikan suaranya, "Bos Han, apakah kamu berani bermain-main denganku?" Sejak perjudian dimulai, Han Hongzi tetap mempertahankan ekspresi tenang. Kecuali permainan Qin Ming Stud, dia tidak mengalami banyak perubahan emosional dan tidak ingin memperlihatkan aktivitas psikologisnya. Dia melirik Qin Ming, mendengus dingin, dan tidak berkata apa-apa. Tidak ada yang mengikuti kartunya, jadi mengapa saya harus bertaruh? Membosankan. Qin Ming meregangkan pinggangnya dan dengan malas menutup 6 kecil di depannya. "Sial, kamu sudah lama berteriak dan kamu benar-benar menyerah. Buang-buang emosi. Kupikir dia akan melakukan stut lagi, tapi dia malah melipat. Yang mana ini? Anak ini jahat sekali. Dia membuat orang lain marah, tapi dia kabur." Tindakan Qin Ming tidak bisa tidak membuat para penonton tidak puas, dan bahkan membuat beberapa orang di meja judi merasa kesal. Namun, Qin Ming melarikan diri, dan jika dia ingin menangkapnya, dia hanya bisa menunggu pertandingan berikutnya. Dalam beberapa pertandingan berikutnya, semua orang menang atau kalah, tapi tidak ada yang bermain lagi. Qin Ming tidak lagi memiliki ketajaman seperti di game pertama. Dia pada dasarnya memilih untuk menyerah dan bermain dengan mantap. Faktanya, Qin Ming diam-diam mengamati keterampilan perjudian dan preferensi 5 orang lainnya dalam bermain kartu dan bertaruh, sehingga dia bisa mengenal dirinya sendiri dan musuhnya serta memenangkan setiap pertempuran. Dia menemukan bahwa baik Han Hongzi maupun pria yang merokok cerutu relatif stabil dan tidak akan mengikuti atau mengumpulkan uang tanpa kepastian tertentu. "Haha, aku menang lagi." Chen Jianting sepertinya beruntung. Dia memenangkan 2 pertandingan berturut-turut dan memenangkan kembali semua chip yang telah hilang sebelumnya. "Qin, kamu dalam masalah. Kamu kalah 5 atau 6 game berturut-turut. Jika kamu tidak bermain bluff stud di game pertama, kamu akan kalah dengan mengenakan celana." Terlepas dari berapa banyak permainan yang dikalahkan Qin Ming berturut-turut, chip yang hilang tidak banyak, hanya berjumlah sekitar 1 juta. "Kamu sangat bangga, apakah kamu memenangkan uang?" Qin Ming mengerutkan bibirnya dengan jijik, "Jika kamu memiliki kemampuan, bermainlah saja denganku. Beberapa chipmu tidak cukup untuk aku masukkan ke sela-sela gigiku. Selain berteriak tentang stud, apakah kamu juga memesan yang lain?" kata Chen Jianting sinis. Ketika keduanya bertengkar, dealer wanita telah membagikan 2 kartu, 1 terang dan 1 gelap. Kartu terkenal Qin Ming adalah Raja Hati. "Tuan Qin, Anda memiliki kartu terbaik, tolong bicara. Giliranku sudah lama menjadi orang pertama yang berbicara. Karena Tuhan telah memberiku kesempatan, rasanya agak tidak masuk akal jika aku tidak mengambil tindakan. Aku akan menyerah." Qin Ming mendorong semua chip keluar, seolah-olah dia tidak mau melakukan apapun jika dia tidak mengambil tindakan. "Astaga, stud pada kartu kedua, gila lagi. Anak ini tidak akan mau berbuat curang dengan kartu K lama seperti di game pertama lagi kan? Dia sudah curang sekali, dan dia tidak berani berbuat curang lagi. Kurasa kartu hallnya seharusnya adalah raja. Kali ini Qin Ming bahkan lebih gila daripada game pertama. Dia mendapatkan kartu terkenal dan mulai bermain, menyebabkan keributan. Belajar lagi." Xiao Yutong menyentuh dadanya, seolah agak sulit menahan rangsangan. Qin Ming tidak sedang bermain kartu, dia bermain dengan detak jantungnya. "Aku tidak akan mengikuti, aku juga tidak akan mengikuti," gulung tikar. Bos, Han Hongzi, dan pria yang merokok cerutu semuanya memilih untuk meletakkan kartu mereka di atas meja untuk menyerah. Masih ada 3 kartu yang belum dibagikan, dan mereka tidak memiliki kartu bagus di tangan mereka, jadi tidak ada yang berani untuk mengambil risiko. "Kamu adalah Raja Hati, dan aku adalah Raja Berlian, yang artinya setelannya lebih besar dari milikku. Kamu berani bermain, kenapa aku tidak berani? Pergi." Tanpa menunggu sindiran Qin Ming, Chen Jianting mengambil chip di depannya. Dia mendorongnya keluar, berharap memanfaatkan keberuntungan barunya untuk memenangkan semua chip Qin Ming. "Saya menyerah." Merek terkenal di tangan orang kaya baru itu adalah Zhang Jiu. Wajahnya ragu-ragu sejenak dan memilih untuk menyerah. Dealer wanita telah datang ke kasino Neptune selama 5 tahun, dan dia mengira dia telah melihat banyak permainan judi, tetapi dia berani melakukan stud setelah mendapatkan 2 kartu sementara, tapi dia dengan cepat kembali ke ekspresi normalnya. 4 keluarga telah membuang kartu mereka, dan hanya Tuan Qin dan Tuan Chen yang tersisa. Mari kita bagikan kartunya kepada mereka secara berurutan. Yang diperhatikan oleh stud adalah setelah setiap kartu dibagikan, pemain dapat memilih untuk menaikkan atau membuang sesuai dengan perubahan jenis kartunya masing-masing. Umumnya, stud terjadi pada kartu keempat atau kelima segera setelah kartu kedua diperoleh. Pemain akan menaikkan atau membuang kartu. Situasi stud sangat jarang terjadi kecuali bagi penjudi paling liar. Dan tidak ada gunanya memainkan stud pada kartu kedua. Kemungkinan orang lain mengikuti sangat kecil. Anda hanya dapat memenangkan sedikit taruhan ante, dan keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Tapi sekarang Chen Jianting mengikuti Qin Ming secara langsung, situasi di meja permainan tiba-tiba menjadi intens, dan antusiasme penonton langsung tersulut, membuat darah mereka mendidih lagi. Tuan Qin punya 5, Tuan Chen punya Jack, dan kartu berikutnya akan dibagikan kepada Tuan Chen sesuai aturan. Tuan Chen punya 7, dan Tuan Qin punya 3. Dealer wanita membagikan kartu remi satu persatu dengan tertib. Ketika dia tiba di depan Qin Ming dan Chen Jianting, dia menjadi fokus perhatian semua orang, dan setiap gerakan menarik perhatian semua orang.
Semuanya kartu acak, Raja Tunggal versus Raja Tunggal, Gayung bersambut, menarik. Melihat kartunya, pejantan gila ini memiliki keuntungan kecil, tapi kartu trufnya belum terungkap, jadi hasilnya tidak bisa diprediksi. Setelah kartu kelima dibagikan, kartu Qin Ming adalah K, Qi, 5, 3, sedangkan kartu Chen Jianting adalah K, J, 7, 6. Semuanya adalah kartu lepas dengan jenis berbeda tergantung pada apa kartu truf masing-masing orang. Kartu Tuan Qin lebih besar. Menurut peraturan, silakan buka kartu hall-nya terlebih dahulu. Dealer wanita itu tersenyum dengan tenang dan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat mengundang. Xiao Yutong menjadi gugup. Ini juga terkait dengan apakah dia bisa memenangkan uang. Jika dia kalah, dia harus kehilangan semua saham dan modal kemenangannya sebelumnya. Dia melebarkan mata indahnya dan menatap tajam ke tangan kanan Qin Ming, yang perlahan menyentuh kartu truf. Faktanya, ketika kartu hall pertama baru saja dibagikan, Qin Ming sudah melihatnya, tetapi tindakannya sangat terselubung, dan bahkan Xiao Yutong di sebelahnya tidak melihat apa kartu hall itu. Haha, aku adalah sepasang raja. Jika bisa, tunjukkan padaku seorang raja tua. Sebelum Qin Ming dapat mengungkapkan kartu asnya, Chen Jianting menunjukkan kartu asnya terlebih dahulu, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Bersemangat dan merasa bahwa dia hampir pasti menang, jadi dia memberikan semua tekanan pada Qin Ming. Rusak. Jantung Xiao Yutong berdebar kencang. Kecuali kartu truf Qin Ming benar-benar raja lama, dia pasti akan kalah. Sudah ada 3 raja tua di kartu, dan kemungkinan raja yang tersisa berada di tangan Qin Ming sangat kecil. Situasi di lapangan tiba-tiba menjadi sangat tidak menguntungkan bagi Qin Ming, dan keseimbangan kemenangan condong ke arah Chen Jianting. Anak ini sangat pandai berpura-pura, dia akan kalah kali ini. 90% penonton percaya bahwa Qin Ming telah dikalahkan, dan hanya ada sedikit harapan teoritis bahwa Qin Ming dapat kembali. Bersambung.